Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pembelajaran geografi pada pertemuan yang kelima ini adalah yaitu bab yang kedua di dalam pembelajaran semester yang kedua ini. Untuk bab yang kedua yaitu KD 3.6 tentang atmosfer atau lapisan udara. Nah, yang kita pelajari di dalam yaitu lapisan atmosfer itu adalah yang pertama pengertian. Pengertian daripada atmosfer adalah lapisan udara. Lapisan atmosfer adalah yaitu lapisan udara yang menyelimuti atau mengelilingi di permukaan bumi, atau kumpulan-kumpulan gas-gas yang menyelimuti bumi. Nah, sehingga kumpulan gas-gas ini terdiri dari gas pembentuk atmosfer tadi: nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Nitrogen itu komposisinya atau volumenya di permukaan bumi yang terbesar, yaitu 78,08. Sedangkan oksigen yaitu 20,95. Argon 0,93 dan karbon dioksida atau CO2 0,035. Nah, itulah yang menjadi atau yang menyusun daripada yaitu atmosfer kita. Atmosfer itu terdiri dari yaitu gas-gas atau komposisi gas-gas yang membentuk daripada atmosfer. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita melihat yaitu di udara, di ruang angkasa atau dari permukaan bumi kita menengadah yaitu ke atas, maka kita melihat daripada lapisan-lapisan atmosfer. Atau lapisan atmosfer itu terdiri dari yang pertama itu adalah lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, dan lapisan termosfer. Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, lapisan troposfer adalah lapisan yang paling bawah. Lapisan paling bawah. Paling bawah dalam arti yaitu dekat dengan permukaan bumi dengan ketebalannya 8 sampai dengan 11 km. Atau rata-ratanya adalah 8 sampai 11 km per kilometer. Lapisan troposfer, lapisan terbawah, ketebalannya di khatulistiwa 19 km, di kutub 8 km, rata-ratanya adalah 11 km. Temperatur makin turun seiring dengan bertambahnya ketinggian 0,6 derajat Celcius tiap 100 meter di atas permukaan air laut. Artinya setiap kita naik di ketinggian 100 meter, maka suhu akan berkurang 0,6 derajat Celcius. Sebagai contoh misalnya, di wilayah daerah Jakarta ketinggiannya rata-rata adalah yaitu 5 km dari permukaan laut. Bahkan di bawah permukaan laut juga ada. Sehingga dampaknya wilayah daripada ketinggiannya di bawah permukaan laut sering terjadi banjir. Kenapa? Karena air hujan tidak bisa mengalir, sehingga air tadi hanya tergenang di wilayah yang ketinggiannya kurang dari permukaan laut. Nah, berkenaan dengan yaitu temperatur tadi, setiap kita naik 100 meter suhu akan berkurang 0,6 derajat Celcius. Artinya di permukaan bumi, misalnya di wilayah DKI Jakarta, ketinggiannya atau taruhlah 1 meter 1 meter di atas permukaan laut.
Nah, semakin kita naik ke Depok misalnya, ketinggiannya sudah mencapai yaitu 100 meter di atas permukaan air laut. Keadaan daripada yaitu suhunya akan berbeda di wilayah yaitu DKI dengan wilayah Depok. Naik kita lagi ke daerah Bogor. Nah, sehingga daerah Bogor ya semakin tinggi semakin dingin, apalagi daerah puncak ataupun yaitu di daerah-daerah seperti daerah Gunung Salak. Ya, itu merupakan temperatur yang dingin dibandingkan dengan di wilayah-wilayah daerah dataran rendah. Ya. Pada ketinggian atau pada lapisan troposfer ini terjadi gejala cuaca. Apa itu gejala cuaca? Ada hujan, yaitu ada petir, ya, terus ada awan dan sebagainya. Itu adalah gejala cuaca yang terjadi hanya pada yaitu lapisan troposfer. Ya. Sebagian besar massa atmosfer terdapat di sini atau di wilayah troposfer. Ya. Nah, artinya lapisan-lapisan atau misalnya komposisi gas pembentuk atmosfer baik nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon itu banyak sekali pada lapisan troposfer ini. Nah, puncak antara troposfer dengan yaitu stratosfer disebut dengan tropopause. Nah, ini misalnya ini adalah tropopause. Oke. Nah, yang pertama ya troposfer. Yang kedua yaitu stratosfer. Kita lihat yaitu stratosfer. Stratosfer berada di atas troposfer hingga ketinggian 50 km, terdiri atas dua lapisan. Lapisan isotermal dengan ketinggian 11 sampai 20 km, temperaturnya tetap yaitu min 60 derajat Celcius. Sedangkan lapisan inversi dengan ketinggian 20 sampai 50 km, makin ke atas temperatur makin tinggi. Ya, berbeda tadi dengan lapisan troposfer. Kalau lapisan stratosfer semakin ke atas semakin panas, tapi pada lapisan troposfer itu semakin ke atas semakin dingin. Kalau stratosfer semakin ke atas temperatur semakin tinggi. Nah, tempat konsentrasi gas ozon pada 15 sampai 35 km atau juga disebut dengan lapisan ozonasfer. Ya, puncaknya dibatasi lapisan stratopause. Nah, stratopause. Kita lihat lagi, perhatikan. Nah, ini stratosfer, ya, ini adalah mesosfer. Lapisan antara stratosfer dan mesosfer itu adalah lapisan stratopause, ya, yang membatasinya. Oke, yang selanjutnya. Ya, yang selanjutnya adalah mesosfer. Ketinggiannya 50 sampai 85 km. Makin ke atas temperatur makin rendah. Tiap naik 1000 meter temperatur turun 2,5 sampai dengan 3 derajat Celcius. Suhu pada posisi tertinggi min 90 derajat Celcius. Puncaknya dibatasi oleh mesopause. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini adalah mesosfer. Ya. Nah, mesosfer. Ada dua mesosfer, yaitu yang tadi adalah makin ke atas, ya, temperatur makin rendah. Tiap naik 1000 meter temperatur turun, ya. Suhu pada posisi yang tertinggi min 90 derajat Celcius. Puncaknya dibatasi oleh mesosfer. Oke, selanjutnya. Termosfer, ketinggiannya 85 sampai 500 km. Dinamakan lapisan panas atau hot layer. Temperatur tinggi, ya, 90 sampai dengan 500 derajat Celcius. Karena molekul oksigen mengabsorpsi atau menyerap energi surya atau energi panas.
Selanjutnya, ya, lapisan ionosfer. Nah, pada ketinggian 60 sampai 600 km terjadi ionisasi. Sangat bermanfaat di bidang komunikasi. Terdiri dari 3 lapisan. Lapisan D yaitu 60 sampai 120 ya, kilometer, ya, pantulan gelombang AM. Lapisan E 120 sampai 180 km, pantulannya gelombang FM. Lapisan F, ini FM ya, bukan AM lagi. Lapisan F yaitu 180 sampai 600 km, memantulkan gelombang pendek. Ya, artinya ya, ini merupakan gelombang-gelombang atau lapisan ionosfer itu merupakan lapisan ya yang bermanfaat di bidang komunikasi untuk pemancar, yaitu gelombang-gelombang elektromagnetik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah ketinggian lebih dari 600 km. Ya, gravitasi bumi sudah berkurang. Pengaruh angkasa luar sudah terasa. Molekul-molekul bergerak bebas karena tidak ada pengaruh daripada gravitasi bumi. Nah, kita lihat lapisan-lapisannya. Sketsa susunan lapisan atmosfer. Nah, sketsa. Kita lihat yaitu troposfer, ketinggiannya adalah yaitu 11 sampai rata-rata 11,2. Ya, lapisan troposfer merupakan yaitu lapisan tempat terjadinya gejala cuaca. Ya, troposfer. Yang kedua lapisan stratosfer. Ini lapisan stratosfer. Ya, lapisan mesosfer, ya, mesopause, dan terdiri dari 2 lapisan, E2, E3 dan seterusnya. Ini adalah lapisan ionosfer, termosfer, eksosfer dan puncak daripada atmosfer. Ya, ketinggiannya lebih dari 650. Artinya eksosfer itu sudah merupakan di luar daripada yaitu lapisan atmosfer kita. Ya, puncak atmosfer di sini di eksosfer, angkasa luar. Ya, sehingga di sana tidak ada lagi gejala-gejala apapun ya kecuali daripada gejala ruang angkasa tadi. Oke. Nah, ini adalah yaitu lapisan-lapisan lapisan-lapisan atmosfer. Oke, kita lanjutkan. Silakan yang mau bertanya, nanti kita diskusikan di GCR ya, sehingga kita bisa memahami secara keseluruhan lapisan-lapisan atmosfer tadi ya. Nah, perhatikan juga, kamu baca juga yaitu buku daripada paket yang Bapak share ya, hampir sama saja karakteristik lapisan-lapisan atmosfer yang kamu sudah rangkum secara keseluruhan. Yang pertama, pengertian atmosfer, ciri-ciri daripada lapisan atmosfer ya, lapisan-lapisan atmosfer. Nah, ini merupakan lapisan atmosfer. Nah, ini penjelasannya ya, silakan kamu baca dan kamu pahami ya, sama saja apa yang sudah Bapak jelaskan di PPT tadi ya. Nah, ini merupakan lapisan ya. Manfaat daripada lapisan atmosfer ya, penyelidikan atmosfer memiliki beberapa kegunaan, antara lain sebagai berikut: memuat ramalan cuaca atau perakiraan cuaca jangka pendek atau jangka panjang. Perakiraan cuaca ya berperan penting untuk bidang pertanian, penerbangan, pelayaran dan peternakan. Menyelidiki kemungkinan diadakan hujan buatan. Ya, kalau sudah kemarau panjang, maka ya semua daripada yang ada di permukaan bumi ya akan kekurangan air atau kekeringan. Maka ya kemungkinan diadakan hujan buatan. Mengetahui sebab-sebab gangguan radio, televisi, dan cara-cara meningkatkan hubungan telekomunikasi melalui udara, yaitu pada lapisan ionosfer tadi. Mengetahui
yaitu syarat-syarat hidup di lapisan udara bagian atas. Ya, artinya kalau kita ingin hidup di wilayah-wilayah ya bagian udara ke atas, misalnya di ruang angkasa, maka kita bisa melihat daripada syarat hidupnya. Tempat menyelidiki kondisi atmosfer disebut stasiun meteorologi atau observatorium meteorologi. Ya. Nah, ini merupakan gejala optik di atmosfer. Ya, gejala-gejala optik di atmosfer. Atmosfer tersusun dari berbagai macam gas, sehingga berbagai gejala optik yang indah ya sering terjadi di lapisan ini. Gejala tersebut antara lain sebagai berikut: pelangi, ya pelangi, oh pelangi, alangkah indahnya, ya pelangi. Halo, ya adalah lingkaran sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari. Ya, fenomena ini terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari atau bulan oleh kristal es yang terkondensasi dalam jenis awan-awan tinggi. Ya, maksudnya awan tinggi itu awan yang jenisnya awan tinggi. Ada awan rendah, awan sedang, dan awan tinggi. Nah, sandikala pada waktu senja adalah cahaya berwarna merah kekuningan yang muncul ketika matahari terbit dan terbenam. Biasanya sendikala itu kalau orang Jawa ya menyatakannya pada waktu senja. Ya, waktu senja. Fata Morgana. Fata Morgana adalah ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Aurora. Aurora adalah pita cahaya warna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan selatan. Fenomena ini terjadi karena interaksi antara gelombang elektromagnetik matahari dan medan magnetik bumi. Aurora di kutub utara disebut aurora borealis, sedangkan yang di selatan disebut aurora australis. Ya. Nah, manfaat penyelidikan atmosfer. Penyelidikan atmosfer memiliki beberapa manfaat. Antara lain adalah melakukan perakiraan cuaca, menyelidiki kemungkinan hujan buatan, mengetahui penyebab gangguan radio dan televisi. Oke, nah kita kembali ke PPT tadi, ya, atmosfer. Ya, di sini juga ada sifat-sifat atmosfer. Pengertian, ini adalah lapisan atmosfer. Ya, lapisan atmosfer ini dijelaskan di sini bahwa lapisan yang pertama, ya lapisan pertama apa, yaitu troposfer. Ya, troposfer. Nah, ini merupakan disinilah ya lapisan troposfer ini hanya pesawat terbang, balon udara, ya keadaan cuaca, ya awan, ya badai, petir. Disinilah terjadinya lapisan pada lapisan troposfer. Artinya lapisan ini merupakan lapisan kehidupan manusia di permukaan bumi. Nah, sifat-sifat atmosfer mempunyai berat sehingga dapat menekan, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak dapat dirasakan. Elastis dan dinamis sehingga dapat mengembang dan mengerut, transparan terhadap semua bentuk radiasi. Artinya ya radiasi apapun, misalnya ultraviolet ya dan sebagainya, itu transparan sampai ke permukaan bumi. Oke, kita lihat lagi manfaat atmosfer. Manfaat atmosfer menjaga temperatur bumi sehingga tetap hangat, melindungi bumi dari jatuhan benda-benda luar angkasa. Benda-benda angkasa yang sampai di atmosfer akan mengalami gesekan, hangus dan menjadi debu. Ya, seperti meteor. Ya, dia jatuh ke permukaan bumi ya sehingga dia itu nanti akan menjadi lebur karena gesekan, mengalami gesekan. Yang ketiga, menahan radiasi matahari. Sinar matahari yang sampai bumi akan melewati lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi mengurangi radiasi sinar matahari. Nah, inilah lapisan ozon pada sekarang ini ya semakin lama semakin menipis. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan adanya
kerusakan di permukaan bumi. Ya, sehingga panas matahari atau radiasi matahari ya, tidak bisa dilindungi oleh yaitu lapisan atmosfer. Ya, sehingga kemarau panjang, ya, terjadi kebakaran, ya, globalisasi, pemanasan global, ya, dan sebagainya. Nah, saat ini sedang ramai dibahas warming global atau pemanasan global dan climate change, perubahan iklim yang ingat konferensi di Bali. Ya, fenomena alam akibat pemanasan global dan perubahan iklim dapat kamu lihat dari kejadian-kejadian di sekeliling kita, seperti yaitu rob air pasang di Muara Baru, Jakarta Utara. Sering terjadi angin puting beliung, musim yang tidak teratur. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia pada waktu sekarang ini. Ya, pada waktu sekarang ini. Sekarang musim hujan. Ya, musim hujan artinya cuaca ekstrim. Ya, cuaca ekstrim, tiba-tiba hujan sangat deras sekali, sangat lebat sekali. Ya, tiba-tiba nantinya akan panas. Ya, terus nantinya angin badai, ribut, angin puting beliung dan sebagainya. Ini adalah cuaca yang ekstrim. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan kepada pengertian cuaca dan iklim. Cuaca, keadaan rata-rata udara pada waktu yang relatif singkat dan pada daerah yang sempit. Nah, sedangkan iklim, keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut dengan meteorologi, sedangkan ilmu yang pelajari tentang iklim disebut dengan klimatologi. Ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih perbedaan antara cuaca dan iklim. Ya, cuaca, keadaan rata-rata udara pada waktu yang relatif singkat dan pada daerah yang sempit. Sedangkan iklim, keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dalam waktu yang lama. Nah, apa perbedaannya? Ya, cuaca. Nah, ini merupakan sebagai tugas kamu ya, tentang perbedaan antara cuaca dan iklim. Ada dua komponen saja. Ya, dua komponen saja. Oke, kita lanjutkan. Ingat ya tugasnya. Perbedaan antara cuaca dan iklim. Kalau ini pengertiannya, keadaan rata-rata udara, iklim keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan waktu yang lama. Ini merupakan pengertiannya. Oke, kita lanjutkan. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim terdiri dari suhu atau temperatur, tekanan udara, kelembapan udara, perawanan. Ya, bacanya jangan perawanan tapi perawanan, yaitu tentang awan. Ya. Yang selanjutnya hujan. Yang selanjutnya adalah yaitu angin. Nah, kita pelajari satu persatu unsur-unsur cuaca. Yang pertama, temperatur atau suhu udara, yaitu suhu adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang berasal dari sumber matahari. Ya, sedangkan alat ukurnya disebut dengan termometer atau termograf. Ya, isoterm adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki suhu yang sama. Ya, proses pemanasan langsung dan tidak langsung. Artinya proses dari temperatur tadi langsung dan tidak langsung, artinya pemanasan langsung dan tidak langsung. Kita lanjutkan. Jelaskan isoterm. Isoterm adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki suhu yang sama. Artinya sebagai contoh misalnya daerah Tangerang, Jakarta, dan yaitu Karawang mempunyai yaitu suhu yang sama, yaitu 32 derajat Celcius. Ya, rata-ratanya. Jadi di dalam peta itu nanti akan dibuat garis. Ya, garis khayal
atau garis yang terdapat di peta tadi. Kalau di permukaan bumi tidak ada, ya. Nah, garis khayal tadi dinamakan dengan isoterm. Ya, isoterm artinya kalau kamu mendapatkan yaitu suatu garis yang meliuk-liuk atau garis lurus di dalam peta yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain, itu merupakan yaitu garis isoterm. Yang di garis tadi akan ditandai ya dengan yaitu ukuran suhu atau derajat ya, atau panas dan sebagainya ya. Pemanasan langsung tadi dikatakan. Nah, proses pemanasannya adalah pemanasan langsung dan ya tidak langsung. Nah, pemanasan langsung terdiri dari yaitu 3: absorpsi, penyerapan unsur-unsur radiasi matahari; refleksi, pemanasan terhadap udara tapi dipantulkan kembali oleh partikel udara; nah, difusi, penyebaran sinar gelombang pendek biru dan lembayung berhamburan ke segala arah ya. Ini adalah absorpsi, refleksi, difusi. Selanjutnya, pemanasan tidak langsung: konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Konduksi, matahari memberi panas pada tanah, kemudian diteruskan ke lapisan udara di atasnya. Konveksi, pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas. Adveksi, pemberian panas oleh gerak udara horizontal. Sedangkan turbulensi, pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur atau berputar-putar. Nah, kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar suhu udara di suatu daerah. Yang pertama, itu adalah sudut datang sinar matahari, lamanya penyinaran, relief, banyak sedikitnya awan, perbedaan letak lintang. Nah, ada suatu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Kenapa pada waktu pagi hari ya sinar matahari bersinar lembut ya, atau maksudnya tidak sepanas pada waktu tengah hari? Apa penyebabnya? Sementara matahari itu jarak dari bumi ke matahari pada waktu pagi, pada waktu siang, dan pada waktu yaitu malam pun sama ya jarak matahari. Tetapi kenapa ya pada waktu pagi udaranya sejuk ya, tapi setelah matahari itu berada di atas kepala kita ya ternyata panas sekali. Tapi ketika dia itu ya akan tenggelam kembali, matahari tenggelam kembali ya, maka udara kembali sejuk, tidak sepanas yaitu jam 12 ya. Nah, pada pagi hari jam 6, jam 7 sampai jam 8 ya, matahari itu bersinar lembut ya, tidak begitu panas. Sebabnya apa? Oke. Nah, kalau misalnya ya tidak bisa kita jawab sekarang, silakan kamu cari jawabannya ya, yang berkenaan dengan yaitu faktor yang mempengaruhi besar suhu udara di suatu daerah. Maksudnya panas atau dinginnya wilayah tadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang kedua, lama penyinaran sinar matahari. Ya, sebagai contoh sekarang pada waktu musim penghujan ya, penyinaran matahari tidak begitu lama di permukaan bumi sehingga bumi akan menjadi ya tidak begitu panas atau teduh gitu. Tapi kalau pada waktu ya musim kemarau ya, matahari selalu menyinari daripada permukaan bumi dari pagi sampai siang sehingga bumi terasa panas ya. Relief permukaan bumi atau ketinggian tempat, seperti halnya tadi sudah dikatakan pada lapisan yaitu troposfer tadi ya, bahwa kita setiap naik
100 meter di atas permukaan laut, maka suhu akan berkurang 0,6 derajat Celcius. Itu adalah relief. Semakin tinggi reliefnya, semakin dingin tempatnya. Semakin rendah reliefnya, semakin yaitu panas wilayah tadi. Ya. Banyak sedikitnya awan. Nah, seperti sekarang musim penghujan, awannya banyak. Ya, sehingga pemanasan ke permukaan bumi tidak maksimal. Yang selanjutnya, perbedaan letak lintang. Ya, perbedaan letak lintang artinya bahwa di daerah khatulistiwa lintang 0 derajat ya tidak sama panasnya dengan di wilayah yang lain, misalnya pada yaitu 6 derajat atau pada masyarakat yang terletak pada lintang tinggi. Contoh, wilayah daerah Jepang tidak sama ya pemanasannya dengan wilayah Indonesia. Ya, di sana ya ada yang dinamakan dengan yaitu musim dingin, ya, musim kemarau. Nah, kalau di wilayah Indonesia hanya musim kemarau dan musim penghujan. Kalau di lintang sedang ya itu merupakan ya ada 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, ya musim gugur dan sebagainya. Ya, itu adalah yaitu karena perbedaan lintang. Artinya bahwa permukaan bumi berdasarkan garis lintang, maka permukaan bumi itu dibedakan atas 3 pembagian iklim. Ingat ya di awal pembelajaran kita ya tentang permukaan bumi atau kehidupan di permukaan bumi. Ya. Nah, perbedaan lintang dengan adanya yaitu perbedaan lintang, maka permukaan bumi dibedakan atas 3 pembagian iklim. Iklim apa aja? Iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim dingin. Ya, ada beberapa buku yang menyatakan ada 4. Iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim yaitu dingin. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat nih. Ya. Yang berkenaan dengan yaitu sudut datang tadi. Nih, yang berkenaan dengan sudut datang nih, ya. Sudut datang sinar matahari. Lebih besar masuk sudut matahari, lebih besar intensitas pemanasan sinar A daripada B. Ya. Ya, karena bidang A lebih kecil daripada bidang B dan C. Ini pada waktu kalau miring ini pada waktu yaitu pagi hari. Kalau dia itu pada tegak ini pada waktu jam 12 atau pada waktu tengah hari. Ya. Kenapa dia itu panas? Karena dia itu sinar matahari terfokus dan wilayah yang jadi panaskannya itu terbatas atau terfokus. Kalau dia itu miring pada pagi hari atau pada pagi sore hari, ya wilayah yang dipanasinya itu luas, ya sehingga sinarnya tidak terfokus dan panasnya juga tidak terfokus. Ya, oke kita lanjutkan. Itu udah ya sudut datang ya pengaruh daripada sudut datang sinar matahari ini. Yang pertama tadi sudut datang sinar matahari. Nah gambarnya ini. Oke, nah sudut datang sinar matahari di suatu tempat, nih permukaan bumi kita lihat ya. Pada pagi hari bidang yang terpanasi adalah A dan C. Nah, A dan C. Ya, ini yang terpanasi A dan C. Pada siang hari bidang yang dipanasi adalah A saja. Ini A saja. Ini matahari ya, ini matahari. Ya, dipanasi adalah yaitu A saja. Tetapi dan pada sore hari bidang yang dipanasi adalah A dan B. Ini A dan B. Nah, pada siang hari wilayah A dipanasi matahari lebih intensif. Nah, intensif itu masuknya itu adalah yaitu fokus, ya sinarnya fokus. Kalau A dan C ini ya, ini A B C ya, taruhlah A B C. Nah, kalau yang A ini yang C ini
dan yang gambar ini gambar ini. Nah, ini nantinya akan luas, tidak terfokus wilayah yang disinari oleh matahari. Oke. Nah, kita lanjutkan. Gradien termis vertikal atau lapse rate, angka yang menunjukkan turunnya suhu udara tiap kenaikan tinggi tempat. Nah, maksudnya ini. Nih. Ya. Relief permukaan bumi. Ya, kalau lama penyinaran sinar matahari, ya itu adalah dengan banyak sedikitnya awan. Nah, relief permukaan bumi. Ini rumusnya. Gradien termis, angka yang menunjukkan turunnya suhu udara tiap kenaikan tinggi tempat. Rumusnya T sama dengan 26,3 min 0,6 H, hanya tinggi per 100. Ya. Nah, kita lihat soalnya. Suatu tempat memiliki ketinggian 3.000 meter di atas permukaan air laut. Berapakah suhu udara di tempat tersebut? Suatu tempat memiliki suhu udara 20 derajat Celcius. Berapakah ketinggian tempat tersebut? Nah, kita tinggal masukin rumusnya. Coba. Ya, masukin rumusnya. Apa itu rumusnya? Nah, ini tadi rumusnya. Ini rumusnya yang tadi. Nah, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Silakan. Ketinggiannya aja H. Nih, 26,3 suhu nih ya. 0,6. 0,6 itu adalah ketinggian. Sudah merupakan ini konstansa semuanya. Ya, konstansa. Nah. Ya, ini ketinggiannya. Suatu tempat memiliki suhu udara 20 derajat Celcius. Berapakah ketinggian tempat tersebut? Nah, T-nya itu udah tinggal masukin T. H-nya udah masukin T. Nah, tinggal kita bolak-balik saja. Oke? Nah, nih. Angin bertiup dari daerah A yang memiliki suhu 24 derajat Celcius menuju daerah B yang lebih tinggi dan turun di daerah C sebagai angin panas dengan suhu 30 derajat Celcius. Ditanyakan, berapakah ketinggian daerah B? Berapakah suhu udara di daerah B? Nah, kita lihat. Nah, ini tadi ya. Penyelesaian yang pertama. Ini penyelesaian yang pertama teh. Ya, hanya berapa? 3.000. Ya, tinggal kita kalikan aja. Tinggal kita jumlahkan. T sama dengan 26,3 dikurang 0,6. Ya, dikali 30. Ya, 26,3 ya dikurang 18. 6 kali 30. 30 dari mana ini? Nolnya kedua, bilangin 2, 02 dan jadi 30 dikali 0,6 kali 30 ya. Nah, 6 kali 3 18. 26 kurang 26,3 kurang 18 sama dengan 8,3 derajat Celcius. Oke, yang kedua. Penyelesaian kedua, T sama dengan yaitu 26,3 0,6. Height-nya berapa tadi? 300. Ya. Nah, jadi di H sama dengan yang kita carikan H, ketinggiannya H. Jadi H sama dengan 6,3 ya, ini H. Nah, ya, 20 ya ketinggian ya 20 sama dengan 26. Ini T-nya itu temperatur ya, 20 ini temperatur. Lihat soalnya ya, temperatur mana soalnya tadi. Nah, ini 20 ya soal. Berapa ketinggian tempat tersebut ya. Nah, 20 sama dengan 26,3 ini rumusnya ya, dikurang 0,6 derajat. H-nya itu adalah berapa tadi? H ketinggiannya iya H. Nah, H-nya itu adalah 3.000 tadi. Jadi 6,3
3 sama dengan 0,6, yang dicari itu adalah H. Ya, yang ditanya adalah H per 100. Jadi kita rubah H sama dengan 6,3 dikali dengan 100 per 6. Ya, per 6 atau maksudnya 0,6. Ya, jadi H sama dengan 1050 meter di atas permukaan air laut. Penyelesaian ketiga. Nah, oke, kita lanjutkan. Tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Alat ukurnya adalah barometer, sedangkan satuannya milibar. Semakin tinggi tempat, maka tekanan makin berkurang. Ya, ingat selalu bahwa semakin tinggi tempat maka tekanan semakin berkurang. Artinya ya, kita semakin naik ke suatu wilayah yang tinggi setiap 100 meter ya dari atas permukaan laut, maka tekanannya akan berkurang. Isobar, garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Kalau suhu yang sama disebut dengan isoterm. Kalau ini dinamakan dengan isobar, yaitu garis khayal, sama halnya dengan isoterm tadi. Oke, kita lanjutkan. Gradien barometer tekanan udara antara dua isobar pada jarak lurus 111 km dengan rumus gradien barometer sama dengan DI ya 111 km per H. H itu adalah ketinggian. Kita lihat. Tekanan udara dan angin. Gradien barometer. Nah, ini merupakan yaitu isoterm. Ya, isoterm yaitu garis yang menghubungkan ya wilayah-wilayah yang tekanan udaranya sama. Ya, gradien AB. Ini gradien AB. Gradien CD ini adalah C dan D. Oke. Gradien barometer. Nah, tekanan udara atau isobar A sama dengan 900 meter mikrobar atau isobar B sama dengan 950 mH atau mikrobar. Ya, jadi perbedaan tekanan udara isobar A dan B sama dengan 50. Ya. Sebagai DI. Ya, sebagai DI artinya selisih antara 950 dengan 900 itu DI-nya. Jarak antara A dan B sama dengan 100 km. Jadi penyelesaiannya adalah GB sama dengan DI kali 111 km per H. Ya. H-nya adalah ketinggian. GB sama dengan yaitu 50 kali 111 km per 100 dikali dengan yaitu 1. Ya. GB sama dengan 55,5 atau yaitu GB sama dengan 50 dibagi dengan 100 km per 111 km kali 1. Ya, GB sama dengan 55 ya, 5 sama ya penyelesaiannya ya. Nah, yang kedua ya, penyelesaian kedua, GB sama dengan 50 kali 111 km per 250. Ya, 250-nya dari mana? Ya, 250, lihat soalnya. Ya, kali 1 milibar. GB sama dengan 22,2 megabar. Ya, atau GB sama dengan ya 50 bagi 100 km per 111 km kali 1 MB. GB sama dengan yaitu 22,2 sama ya. Nah, ya, soalnya dilihat. Nah, mana soalnya tadi? Nah, ini ya. Ini 100, ini 250. Jarak antara C dan D atau ketinggiannya ya C dan D, A dan B. Ini kilometer. Gradiennya adalah yaitu GB-nya ada gradien itulah adalah yaitu 900 dan 950. Oke, kita lanjutkan.
Kelembapan udara yang ketiga, unsur-unsur cuaca kelembapan udara. Ya. Banyaknya uap air yang dikandung dalam udara. Alat ukurnya adalah hygrometer. Udara dikatakan jenuh jika kelembapannya 100%. Nah, macam-macam kelembapan. Kelembapan mutlak atau absolute humidity, jumlah uap air yang terdapat dalam 1 meter kubik udara. Ya, dengan satuannya gram per meter kubik. Kelembapan maksimum humidity, jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung oleh udara dalam suhu tertentu. Yang ketiga, kelembapan relatif. Nah, kelembapan relatif perbandingan jumlah uap air yang dikandung udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung udara pada suhu dan tekanan yang sama. Ya, rumusnya RH, ya, kelembapan udara ini kelembapan RH. Kelembapan mutlak dibagi dengan kelembapan maksimum dikali 100%. Nah, perhatikan. Ya, sekarang kita di dalam ilmu geografi, ya, terutama adalah yaitu antroposfer dan atmosfer, ya, kita banyak sekali hitung-hitungan. Nah, kalau ingin menantang daripada yaitu rumus-rumus, nah, dihafalkan rumusnya. Oke, kita lanjutkan. Suatu tempat, contoh soal, suatu tempat yang berukuran 2 kali 2 kali 2 meter memiliki kandungan uap air sebanyak 320 gram. Berapakah kelembapan absolutnya? Yang kedua, suatu tempat yang bersuhu 25 derajat Celcius memiliki kandungan udara 20 gram meter kubik. Jika pada suhu yang sama udara dapat mengandung maksimal 40 gram udara, berapakah kelembapan relatifnya? Nah, penyelesaiannya, ya, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 meter kubik. 320 dibagi 8. Rumusnya ini rumusnya. Ini rumusnya. Ya. Kelembapan mutlak dan kelembapan maksimum. Oke. Dibagi dengan 8. Nah, kelembapan mutlak, ya, memiliki kandungan uap air sebanyak 320 gram. Berapakah kelembapan absolutnya? Ini kelembapan absolut. Ya, kelembapan relatif, kelembapan absolut. Oke. Nah, yang kedua, penyelesaian kedua. Nah, penyelesaian RH itu apa? Kelembapan udara. Kelembapan mutlak dibagi dengan kelembapan maksimum kali 100%. RH sama dengan 20, lihat soal. Ini 20 gram. Ya, 20 gram dikali dengan ini 20 per 40. 40-nya dari mana kita lihat? Maksimal, mengandung uap maksimal. Nih, udara maksimal. Ini maksimal. Ini. Nah, maksimal, ya. Nah, 20 per 40 kali 100%. Dapatnya adalah hasilnya 50%. Ya. Nah, yang selanjutnya. Yang terakhir, perawanan atau cloudness, ya, perawanan. Awan adalah kumpulan tetesan air atau kristal-kristal es di dalam udara yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan udara setelah melampaui keadaan jenuh. Titik-titik awan sebenarnya bukan air murni melainkan inti kondensasi yang dikelilingi embun atau kristal-kristal garam. Nah, awan itu merupakan awan. Nah, macam-macam awan berdasarkan tinggi dan bentuknya. Cirrus, awan tinggi lebih dari 600 meter dari atas permukaan bumi. Cirrus CI tipis seperti bulu burung. Cirrus Stratus CS putih merata seperti kelambu. Cirrus Cumulus CC seperti sisik ikan gerombolan domba. Nah, pernah kamu lihat ya, yaitu cirrus atau awan tinggi atau termasuk daripada awan tinggi yang ketinggiannya lebih dari 6.000 meter. Yang kedua, awan menengah atau juga disebut dengan alto. Ini alto.
ketinggiannya 2000 sampai 6000 meter, yang terdiri dari alto cumulus ACU seperti gumpalan kapas, alto stratus AST berlapis-lapis seperti pita, dan yang ketiga awan rendah strato kurang dari 2000 meter. Stratocumulus ST/CU tebal luas bergumpal. Ya, stratus ST merata rendah, ya, berlapis-lapis. Nimbostratus NI tebal bentuk tidak teratur dan terjadi hujan. Ya. Nimbocumulus NI/CU, ya, tebal bergumpal kelabu hitam yang nantinya akan menjadi hujan yang sangat lebat sekali. Kita lanjutkan dengan komponen yaitu hujan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi atau juga disebut dengan presipitasi. Alat ukur yaitu fluviograf atau rain gauge, reginimeter, dan ombrometer. Isoid garis khayal pada peta yang menghubungkan titik-titik di permukaan bumi yang memiliki curah hujan sama, ya, sama, sehingga kita ada tiga istilah daripada iso tadi: isoterm, isobar, dan isoid. Ya. Macam-macam menurut terjadinya hujan zenital atau konveksi, hujan orografis atau relief, hujan frontal, hujan siklonal, hujan muson, dan hujan buatan. Mari kita pelajari satu persatu. Perhatikan gambarnya. Hujan zenital atau hujan konveksi adalah yaitu hujan naik. Uap udara yang panas di permukaan bumi yaitu pada 30 derajat sampai dengan 40 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Ya, di sana terjadi yaitu pemanasan sehingga udara panas ini naik. Semakin tinggi semakin naik, dan semakin tinggi naiknya maka titik-titik atau uap air tadi akan menjadi yaitu titik air. Titik air bersatu menjadi yaitu awan. Awan terkondensasi maka terjadi yaitu turun hujan. Nah, maka hujan yang demikian disebut dengan hujan zenital atau hujan konveksi, atau hujan diakibatkan oleh udara naik ke atas. Yang kedua, hujan orografis. Hujan orografis atau juga disebut dengan hujan pegunungan atau juga disebut dengan hujan relief. Kenapa relief? Reliefnya merupakan relief pegunungan. Nah, ketika yaitu udara naik, ya, udara naik dibawa oleh yaitu angin lembah ke wilayah pegunungan, udaranya panas dan lama kelamaan wilayah tadi semakin lama semakin dingin, semakin tinggi semakin dingin, dan nanti akan terjadi yaitu titik-titik air tadi atau uap udara berubah menjadi yaitu titik-titik air yang halus. Titik air yang halus ya bersatu menjadi yaitu awan. Awan terkondensasi dan turun hujan di wilayah pegunungan, maka disebut dengan hujan orografis. Yang selanjutnya yaitu hujan frontal. Ya. Hujan frontal adalah yaitu hujan yaitu massa udara panas, ya, dan terjadi di wilayah dan bertemu dengan massa udara dingin. Ya, massa udara panas bertemu dengan massa udara dingin, maka udara tadi yang panas tadi menjadi yaitu titik-titik air dan akan menjadi awan. Awan terkondensasi membentuk hujan. Ya, kalau kita lihat pada waktu misalnya panas, ya, sekonyong-konyong terjadi hujan. Ya, itu merupakan massa udara panas dan bertemu dengan massa udara dingin, maka terjadi hujan pada waktu panas tadi. Kalau orang Betawi mengatakan yaitu hujan orang mati, ya, padahal tidak. Ya, itu karena terjadinya yaitu massa udara panas bertemu dengan massa udara dingin. Dinamakan dengan hujan frontal. Oke, kita lanjutkan.
Hujan siklonal terjadi karena angin siklon membuat udara naik dan menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi, maka terjadi hujan tadi. Yang ketiga, hujan muson. Hujan yang terjadi karena angin muson membawa uap air ke suatu wilayah dan diturunkan di suatu wilayah tadi. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, hujan buatan. Hujan buatan adalah upaya manusia untuk mengumpulkan titik-titik air dengan memberi inti kondensasi di udara berupa butiran garam atau urea dan sebagainya, sehingga titik-titik air tadi berkumpul menjadi satu dan terjadi awan sehingga akan menjadi yaitu hujan buatan. Oke, kita lanjutkan. Syarat hujan buatan, ada awan cumulonimbus, ya, artinya awan tebal yang lebih kurang 22 km tebalnya. Ya, kalau tidak ada awan cumulonimbus, ya maka tidak terjadi hujan. Ketinggian awannya lebih kurang 5.000 sampai 7.000 kaki. Kecepatan angin kurang dari 8 knot. Ya, RH kelembapan udara lebih dari 70%. Titik air pada awan 1,8 sampai 2 mikron. Ya, artinya ya kalau syarat ini terpenuhi maka akan terjadi hujan di wilayah kita. Ya, kalau tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi. Walaupun ada awan cumulus, ya kecepatan kelembapan udaranya 70%, titik air dan sebagainya. Nah, yang menjadikan yang terpenting adalah yaitu kecepatan anginnya. Nah, ketika kita sudah memiliki awan cumulonimbus, ya ketinggian awan memenuhi, ya, dan seterusnya memenuhi, tapi kecepatan anginnya ya lebih dari 8 knot, maka ya nanti ketika itu sudah terjadi ya hujan di tempat yang lain karena awan tadi dibawa oleh angin. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Ya, alat ukur kecepatannya adalah anemometer. Macam gerakan angin yaitu konveksi, adveksi, dan turbulensi. Manfaat daripada angin: menentukan waktu penggarapan tanaman. Ya, waktu garap. Ya, ini akan berkenaan dengan yaitu musim. Membantu penyerbukan tanaman. Ya, membantu kapal tradisional pergi pulang melaut. Ya, maksudnya adalah nelayan. Olahraga dan rekreasi, yaitu angin, terbang layang, ya gantole dan sebagainya. Ataupun misalnya olahraga layang-layang. Macam-macam angin. Angin lokal dan angin tetap. Angin lokal terdiri dari angin darat dan angin laut, angin gunung dan angin lembah, angin turun kering atau angin fon, angin musim atau angin muson, angin siklon dan antisiklon. Itu merupakan angin lokal. Sedangkan angin tetap, angin pasat dan antipasat, angin barat dan angin timur. Kita pelajari satu persatu. Angin lokal. Angin yang bertiup hanya di tempat-tempat tertentu dan tidak secara kontinu. Dinamakan dengan angin lokal. Angin ini bertiup sebagai akibat dari pengaruh kondisi wilayah sekitarnya. Nah, contohnya sebagai berikut. Yang selanjutnya angin darat. Ya, angin darat. Angin darat adalah angin yang berembus dari darat ke laut yang diakibatkan oleh yaitu perbedaan tekanan di darat dan di laut. Nah, bagaimanakah terjadinya? Nah, silakan kamu cari referensi ya sehingga menambah daripada keilmuan kamu. Yang kedua, angin laut, yaitu angin yang berembus dari laut ke darat yang terjadi pada yaitu siang hari. Nah, yang juga merupakan perbedaan tekanan dari yaitu laut ke darat, yaitu tekanan maksimum di laut dan tekanan minimum di darat, sehingga angin berembus dari laut ke darat. Nama angin sesuai dengan asalnya. Ya, kalau dari laut dinamakan dengan angin laut, dari gunung dinamakan dengan angin gunung,
dari darat dinamakan dengan angin darat, kecuali angin kejepit. Nah, yang selanjutnya angin gunung. Angin gunung adalah yaitu angin yang terjadi pada waktu malam hari, yang diakibatkan tekanan udara yang berada di wilayah pegunungan yaitu lebih besar daripada tekanan yang ada di wilayah lembah, sehingga angin bertiup dari tempat yang maksimum ke tempat yang minimum. Tempat yang maksimum adalah wilayah puncak pegunungan dan wilayah yang minimum adalah wilayah yang lembah, sehingga dinamakan dengan angin gunung. Dan sebaliknya, angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah ke wilayah pegunungan, terjadi pada siang hari, karena matahari menyinari permukaan bumi itu berbeda reliefnya. Ini merupakan relief. Kalau di wilayah daerah lembahnya itu merupakan yaitu wilayah daratan, di wilayah pegunungan wilayahnya adalah wilayah yang relief cukup tinggi, maka yang banyak mendapatkan sinar matahari adalah di wilayah lembah, sehingga tekanan yang mendapatkan sinar matahari adalah yaitu di wilayah pegunungan, sehingga tekanan di wilayah lembah akan lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan yang ada di wilayah pegunungan, sehingga angin bertiup dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, tekanan yang maksimum ke tekanan yang minimum, sehingga angin berembus dari lembah ke wilayah pegunungan disebut dengan angin lembah. Angin fon, angin fon atau angin jatuh, yang sifatnya adalah panas. Nah, angin ini berembus dari lembah terus mendaki atau mengikuti daripada lereng pegunungan. Lereng pegunungan terus nantinya, awalnya angin tadi membawa daripada titik-titik air, dan dijatuhkan di wilayah lereng pegunungan sebelah yaitu kiri, ini sebelah kiri, dijatuhkan di sebelah kiri, sehingga uap air tadi sifatnya panas dan terus mengalir ke wilayah lereng sebelah kanannya. Nah, ini disebut dengan angin fon yang merah ini, angin fon atau angin panas, angin jatuh, sifatnya panas karena uap airnya sudah dijatuhkan pada di lereng sebelah kiri. Nah, disebut dengan angin fon atau angin panas. Nama-nama angin fon di Indonesia yang pertama adalah angin bahorok, di Sumatera Utara, Deli, yang nantinya merusak daripada perkebunan teh, tembakau, kumbang, angin kumbang yaitu di wilayah Cirebon, gending di Probolinggo, dan angin gerenggong di Pasuruan, atau angin brubu di Makassar, dan angin wambrau di Pulau Biak, Papua. Nah, kita lihat angin muson. Angin muson gerak semu harian, yang nantinya juga berkenaan dengan yaitu wilayah-wilayah yang dilalui oleh matahari secara semu. Sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tapi bumi yang bergerak. Tapi di sini kita melihatnya yaitu matahari yang kita gerakkan. Nah, pada tanggal 21 Maret, matahari berada di wilayah ekuator dan menuju ke arah utara, menuju ke arah utara, yaitu pada tanggal 21 Juni dia itu mencapai yaitu garis balik lintang utara pada 23,5 derajat lintang utara. Nah, matahari ini terus berjalan sampai di balik garis balik utara atau disebut dengan GBU, dan sampai di 23,5 derajat lintang utara pada tanggal 21 Juni, dan kembali lagi ke wilayah ekuator yaitu tanggal 22 September di ekuator. Nah,
pada periode 21 Maret sampai dengan 22 September matahari berada di belahan bumi utara, ya, belahan bumi utara. Nah, sehingga tekanan di belahan bumi utara, ya, belahan bumi utara akan menjadi, yaitu menjadi maksimal atau minimal, menjadi yaitu minimal, ya. Sedangkan di belahan bumi selatan, ya, mengalami yaitu dingin, ya. Kalau tekanannya maksimal, ya, berarti suhunya dingin. Kalau tekanannya minimal berarti suhunya panas, ya. Nah, karena di daerah belahan bumi utara berada yaitu matahari atau penyinaran mataharinya itu fokus di belahan bumi utara, maka belahan bumi utara mengakibatkan panas, sehingga tekanan juga akan menjadi panas, ya, menjadi panas atau tekanan menjadi minimum, ya. Sedangkan di belahan bumi yaitu bagian selatan, ini utara, ini selatan, ya, ini utara selatan, pada periode 21 Maret sampai dengan 22 September itu adalah yaitu dingin, tekanannya adalah maksimum, ya. Nah, sehingga angin bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Atau dengan kata lain, tanggal 21 Maret sampai dengan 22 September angin bergerak dari belahan bumi selatan ke wilayah belahan bumi utara, ya, ke belahan bumi utara. Nah, yang selanjutnya dari tanggal 22 September, ya, 22 September terus matahari lagi, ya, sampai pada tanggal 22 Desember, dan nanti akan kembali tanggal 21 Maret di sini kembali, ya, berarti periodenya satu tahun, ya. 21 Maret kembali ke ekuator, maka wilayah permukaan bumi sebelah selatan akan menjadi panas dan wilayah bumi sebelah utara akan menjadi dingin, ya. Kenapa? Karena matahari berada di belahan bumi selatan. Dan sebaliknya, ketika belahan bumi selatan tekanan udaranya itu adalah minimum, maka udara akan bergerak dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, sehingga wilayah permukaan bumi tadi, ya, akan bergerak, ya, atau udara akan bergerak dengan yaitu bergantian. Nah, ini yang disebut dengan angin muson, ya, selama 6 bulan, ya, bergantian atau secara 6 bulan secara bergantian, ya, dari 21 Maret sampai dengan 22 September, dari 22 September sampai dengan 21 Maret. Oke, kita lanjutkan. Paham ya anak-anakku? Nah, nanti kalau merasa atau masih bingung, ya, silakan diajukan melalui GCR-nya, ya, kita diskusikan secara keseluruhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, angin muson timur tadi sudah dikatakan bahwa kapan terjadi yaitu angin-angin tadi kalau pada waktu, ya, matahari itu bergerak dari tanggal 22 September sampai dengan 21 Maret, maka dia itu matahari berada di belahan bumi selatan, ya. Nah, kalau pada tanggal yaitu 21 Maret sampai dengan 22 September, ya, maka matahari berada di belahan bumi utara. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa belahan bumi utara ketika yaitu 21 Maret sampai dengan yaitu September, ya, Maret dengan September, maka belahan bumi utara
merupakan tekanannya yang minimal, ya, dan belahan bumi selatan tekanannya maksimal, ya, sehingga angin bergerak dari yaitu wilayah selatan ke wilayah utara. Nah, nih wilayah selatan terolah dari Australia. Dari Australia berembus ke wilayah utara dan dibelokkan ke kiri. Ya, kenapa dia dibelokkan ke kiri? Karena bumi berputar, ya, dari barat dari yaitu barat ke timur, ya. Nah, sehingga bumi itu berputar, maka angin juga ikut berputar sehingga dia dibelokkan ke kiri. Ya, dibelokkan ke kiri. Dinamakan dengan angin musim timur. Karena apa? Karena dia itu seolah-olah berasal dari timur. Ya, berasal dari timur. Ya. Nah, bumi itu bergerak yaitu berputar dari barat ke timur. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya pada bulan Desember, tadi Juni. Nah, sekarang Desember. Pada bulan Desember, ya, Juni itu maksudnya pada Juni. Ya, matahari persis berada di belahan bumi utara, garis balik utara. Dan Desember yaitu pada 23,5 derajat lintang selatan. Ya, pada garis balik selatan. Pada 22 Desember, tepat di sini. Oke, paham ya? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, angin. Nah, ini Desember. Pada bulan Desember, angin berembus, ya, dari yaitu wilayah utara. Nah, ini utara karena matahari berada di belahan bumi selatan. Utaranya maksimum, ya, selatannya minimum. Maka angin berembuk dari Asia, ya, dari Asia, dan dibelokkan di wilayah garis khatulistiwa, yaitu ke kanan, ya, sehingga angin berembus dari wilayah Asia ke wilayah Australia, ya, maka disebut dengan angin muson barat karena dia itu seolah-olah, ya, bergerak dari arah barat. Nah, itu adalah di wilayah Indonesia, ya. Oke, kita lanjutkan. Angin muson. Tadi sudah dikatakan, angin muson angin yang bertiup dengan berganti arah tiap 6 bulan sekali. Angin muson timur mendatangkan musim kemarau di Indonesia. Kenapa musim kemarau? Angin muson timur. Nah, ya. Tadi angin muson. Nah, ini. Angin muson timur. Angin muson timur. Nah, angin muson timur. Kenapa dia itu musim kemarau? Karena dia itu tidak banyak melewati daripada yaitu samudra. Ya, tidak banyak melalui samudra. Ya, dia dari Australia langsung ke wilayah Indonesia. Nah, sehingga dia musim kemarau. Ya, sedangkan angin musim barat mendatangkan musim penghujan di Indonesia. Nah, ini angin musim barat. Karena dari wilayah Asia dia itu melewati daripada yaitu samudra. Ya, samudra Pasifik, samudra Hindia dan sebagainya, dan diturunkan di wilayah Indonesia. Sehingga pada bulan-bulan tadi, yaitu bulan-bulan tadi, maksudnya bulan ini, ya, bulan September, ya, sampai dengan yaitu September sampai dengan Maret itu adalah musim penghujan. Ya, kalau bulan yaitu kalau bulan yaitu musim angin muson timur, ya, muson timur tadi, ya, mendatangkan musim kemarau, dan angin musim barat mendatangkan musim penghujan karena membawa atau melalui daripada samudra, sehingga uap air banyak terjadi penguapan banyak terjadi di daerah-daerah lautan, sehingga angin tadi membawa titik-titik air, ya, dijatuhkan ke wilayah Indonesia sebagai hujan. Oke,
Angin siklon dan antisiklon. Angin siklon, angin yang berputar ke arah masuk, dan angin antisiklon, angin yang berputar ke arah luar. Kamu bayangkan, ya, yaitu permukaan bumi atau globe. Ya, angin muson, angin siklon. Nah, nih perhatikan. Angin siklon dan antisiklon. Perhatikan yaitu tanda. Tanda plus ini merupakan tekanan maksimum dan ini merupakan tekanan minimum, ya, yang terjadi pada belahan bumi utara, ya, yang berkenaan dengan yaitu gerak semu matahari. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, belahan bumi utara, nih kita lihat belahan bumi utara terjadi yaitu angin siklon, di mana wilayahnya akan, ya, di wilayah garis khatulistiwa akan terjadi yaitu tekanan yang minimal, dan di wilayah bagian utaranya terjadi yaitu tekanan yang maksimal. Ya, sehingga wilayah tadi merupakan yaitu wilayah yang terjadinya angin siklon. Sedangkan angin antisiklon, ya, bergerak dari yaitu pusat ke wilayah luar. Sedangkan yaitu di wilayah-wilayah yang terjadi di belahan bumi selatan, ya, kebalikan dari wilayahnya. Belahan bumi selatan terjadi yaitu angin berembus dari segala arah dan memusat, ya. Nah, lihat anak panahnya. Yang selanjutnya yaitu antisiklon. Antisiklon terjadi pada tekanan maksimum, ya, ke tekanan minimal, ya, tekanan minimal. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, antisiklon dan antisiklon. Nah, sebenarnya kalau lebih jelasnya saya akan menjelaskan dengan yaitu alat peraga. Kalau kayak begini agak sulit, ya, untuk memahami. Nah, tapi ingat saja yaitu belahan bumi utara, belahan bumi selatan, siklon, antisiklon. Kalau siklonnya, ya, hampir sama, dan antisiklon. Nah, oke, kita lanjutkan. Angin tetap bertiup sepanjang tahun dengan arah yang sama. Ada 3 angin tetap di muka bumi: angin pasat dan antipasat, angin barat, angin timur. Namun angin tetap ini sering kalah oleh angin lokal, ya. Nah, angin pasat. Karena angin lokal itu lebih dahsyat dibandingkan dengan angin pasat. Nah, perhatikan sistem pergerakan angin global di muka bumi. Ini kutub utara, kutub selatan. Ya, ini wilayah garis khatulistiwa. Etesia 30 sampai 40 derajat lintang selatan, Etesia 30 utara dan selatan. Ini 60 derajat lintang selatan. Nah, kalau kita menjelaskan daripada yaitu sistem pergerakan angin global, maka permukaan bumi itu hanya dibagi atas 3 wilayah. Wilayah yaitu dingin, wilayah subtropis, dan wilayah yaitu tropis, ya, daerah khatulistiwa utara maupun selatan. Ya, seharusnya 30-40 sampai dengan yaitu 20,5 derajat lintang utara maupun selatan itu merupakan masih di khatulistiwa, ya. Nah, sistem pergerakan kalau di sininya adalah positif, di sini adalah min, maka angin bergerak dari positif ke min. Ya, di sini etesia positif, min, dia bergerak dari min. Maka angin bergerak di antara 60 derajat lintang selatan. Ya, baik utara maupun selatan. Ya, sama. Nah, positif, min, positif. Nah, kalau khatulistiwa itu kan panas. Ya, khatulistiwa panas atau daerah yang tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan yaitu wilayah lain
atau daerah Etesia. Ini Etesia. Ya, ini merupakan khatulistiwa. Nah, sehingga wilayah khatulistiwa kalau tekanan suhunya itu panas, maka tekanannya yaitu minimal. Angin bergerak dari tekanan maksimal ke tekanan minimal. Jadi angin bergerak dari 30 sampai 40 derajat itu ke wilayah yaitu wilayah khatulistiwa. Ya. Nah, baik itu belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Ini merupakan angin global, angin yang berlaku di semua tempat wilayah. Tapi ya, angin ini akan kalah dengan angin lokal, ya. Oke, kita lanjutkan. Angin pasat atau trade wind, angin yang bertiup dari zona tekanan maksimum subtropis menuju zona tekanan minimum ekuator. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Angin pasat timur laut belahan bumi utara, sedangkan angin pasat tenggara belahan bumi selatan. Angin antipasat, angin yang bertiup dari zona tekanan minimum ekuator menuju tekanan maksimum subtropis. Ya, dari ekuator nih 0 derajat, nih 0. Ekuator garis khatulistiwa adalah 0 derajat. Ya, wilayah utara dan selatan. Atau garis yang membelah dua belahan bumi sama besar disebut dengan garis khatulistiwa. Ya. Ini tekanan minimum ekuator menuju ke yaitu kalau dia itu di belahan bumi selatan dinamakan di belahan bumi utara maka dinamakan dengan yaitu antipasat. Kalau dia itu menuju ke belahan bumi yaitu utara maka dinamakan dengan angin pasat. Oke, kita lanjutkan. Angin barat atau westerlies, angin yang bertiup dari zona tekanan maksimum subtropik menuju zona tekanan minimum subarktik. Ya. Yang kedua, karena pengaruh rotasi maka angin ini berbelok menuju timur sehingga seolah-olah datang dari arah barat. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Angin timur, angin yang bertiup dari zona tekanan maksimal kutub menuju zona tekanan minimum. Karena pengaruh rotasi maka berbelok seolah dari arah timur menuju ke barat. Terjadi di sekitar lintang 60 derajat baik utara maupun selatan. Ya, yang kebalikan dari angin barat tadi. Nah, angin daerah Etesia, daerah antara 30-40 maupun 30 derajat sampai 40 lintang utara maupun selatan. Merupakan perbatasan antara daerah angin pasat dengan angin barat. Sehingga mengalami pengaruh gerakan semu harian matahari. Ya, mengalami pengaruh gerakan semu harian. Ya. Pada musim dingin bertiup angin barat dan pada musim panas bertiup angin pasat timur atau BBU atau angin pasat tenggara. Iklim matahari, ya, tropis, subtropis, sedang dan kutub. Tadi sudah saya bilang, tropis 23,5 derajat lintang utara. Ya, baik utara maupun selatan. 23 derajat setengah utara maupun selatan. Subtropis dari 23 sampai 40 derajat utara maupun selatan. Iklim sedang 40 derajat utara sampai dengan 66,5 derajat utara maupun selatan. Kutub 66,5 utara maupun selatan. Nih. Lihat di yaitu globenya. Nah, ini. Ya. Nah, ini pembagiannya khatulistiwa. Dikurang ini satu yaitu 22,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Ya. Oke. Daerah Etesia tadi ini iklimnya. Nah, ini dia. Ya. Ini kutub utara, kutub selatan. Ini 66,5 derajat utara maupun selatan, iklimnya adalah yaitu dingin. Ini iklim dingin. Dari 90 derajat sampai 66. Dari 66,5 sampai dengan 40 yaitu utara maupun selatan. Ya, 66 iklimnya adalah sedang. Iklimnya adalah sedang. Dari 40 sampai 23, 40 sampai 23 utara maupun selatan. Iklimnya adalah subtropis. Ini subtropis. Sedangkan 23 sampai 0 utara, 23 sampai 0 selatan, iklimnya adalah yaitu tropis. Ya. Nah,
Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini ada pertanyaan, silakan nanti kita diskusikan di GCR sehingga semua pembelajaran akan lebih jelas ya. Nah, nanti mengakhiri pembelajaran cuaca dan iklim ini ya, ada beberapa tugas ya, baik itu LKPD yang harus kamu kerjakan step by step ya, jangan kamu kerjakan borongan, karena kerjakan borongan nantinya akan memberatkan kalian. Setiap ada tugas langsung dikerjakan, jangan menunda-nunda ya. Hal-hal yang kurang paham, hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan ya kamu tulis di GCR-nya atau japri sama bapak ibu guru yang mengajar. Oke, sampai di sini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.